Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4, saya Osama dan teman saya bernama Rangga Mandra. Adapun materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang teknologi perangkat penyimpanan data. Apa itu penyimpanan data? Perangkat penyimpanan data adalah bagian penting dari hardware komputer yang menyimpan informasi atau data untuk memproses hasil dari setiap pekerjaan komputasi. Tanpa adanya perangkat penyimpanan data, komputer yang canggih pun tidak bisa dijalankan. Dari pengertian di atas, dapat kita lihat betapa pentingnya perangkat penyimpanan data pada sebuah teknologi komputer. Jenis-jenis perangkat penyimpanan data. Perangkat penyimpanan data dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu perangkat penyimpanan data internal dan perangkat penyimpanan data eksternal. Penyimpanan data internal merupakan memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori ini yaitu sebagai pengingat data-data atau program yang pernah digunakan pada saat komputer sedang dijalankan. Contoh perangkat penyimpanan data internal. Yang pertama ada ROM atau kita kenal dengan Read Only Memory. ROM adalah memori yang hanya bisa dibaca dan tidak dapat dirubah dan dihapus karena telah diisi oleh pabrik komputer. Perangkat ini berfungsi untuk menyimpan program operasi komputer seperti program BIOS dan program booting. Yang kedua ada Read Access Memory atau yang kita kenal dengan sebutan RAM. RAM adalah memori yang dapat diakses secara random atau acak. Fungsi dari perangkat ini yaitu untuk menyimpan program yang kita gunakan, yang bersifat sementara. Yang ketiga ada cache memory. Fungsi dari perangkat ini untuk menyimpan instruksi dan data yang diperlukan oleh prosesor. Boleh dikatakan bahwa cache memory ini adalah memori internal prosesor. Pada saat ini, cache memory terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang jenis pertama yaitu L1 cache, yang kedua L2 cache, dan yang ketiga L3 cache. Penyimpanan data eksternal adalah perangkat keras komputer atau hardware yang berfungsi untuk menyimpan data-data seperti dokumen, video, gambar, dan file-file lainnya. Penyimpanan data eksternal dikenal dengan sebutan penyimpanan data luar atau external storage. Contoh perangkat penyimpanan data eksternal. Yang pertama ada hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan data yang berfungsi untuk menyimpan data yang berkapasitas besar maupun kecil. Kapasitas pada perangkat ini dapat mencapai 1 terabyte atau bahkan lebih. Yang kedua ada floppy disk atau yang kita kenal dengan disket. Disket pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 dengan ukuran 8 inci dan berkapasitas 81 kilobyte. Sedangkan disket yang populer saat ini adalah yang berukuran 3,4 inci dengan kapasitas 1,44 megabyte. Yang ketiga ada CD-ROM. CD-ROM adalah sebuah piringan dari jenis cakram optik. Kapasitas pada perangkat ini hanya mencapai 700 megabyte. Perangkat ini bersifat baca saja. Untuk dapat membaca CD-ROM diperlukan perangkat yang bernama kandar CD. Yang keempat, flash disk. Flash disk merupakan media penyimpanan data yang berkapasitas cukup besar. Flash disk dihubungkan dengan komputer melalui port USB. Kapasitas dari perangkat ini cukup bervariasi, mulai dari 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rangga. Kerusakan pada penyimpanan data. Yang pertama, tabel notif operating system not found. Yang kedua, tidak bisa masuk BIOS. Yang ketiga, CD-ROM tidak terdeteksi pada saat diinput ke komputer. Yang keempat, floppy disk tidak terdeteksi saat diinput ke komputer.
Selanjutnya, cara merawat perangkat penyimpanan data. Yang pertama, di internal, periksa pemasangan RAM dan ROM. Mengonfigurasi BIOS, membersihkan RAM. Selanjutnya kita ke internal, simpan floppy disk pada box agar terhindar dari virus. Hindari permukaan CD-ROM dari debu. Untuk flash disk, jangan lupa untuk menutup penghubung USB-nya. Untuk hard disk, hapus data yang tidak penting. Selanjutnya, kesimpulan. Penyimpan data internal memiliki fungsi sebagai pengikat. Dalam hal ini, yang disimpan adalah memori utama, dapat berupa data ataupun program. Penyimpanan data internal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Hubungan antara flash memori, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat non-float, baik pada saat komputer aktif maupun tidak. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.